Maka untuk sampai kepada diterimanya amal itu, yang pertama harus dilakukan adalah niat yang lurus. Jadi kalau lagi diuji, kita baik sangka sama Allah, pasti ujian itu ada manfaatnya buat kita. Enggak mungkin ada sesuatu yang sulit terjadi dalam diri kita yang diizinkan oleh Allah terjadi, itu enggak ada manfaatnya, enggak mungkin. Di mana setiap kesulitan itu berpeluang mendapatkan kebaikan yang sangat besar dan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari fi sairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah kesejahteraan, keselamatan serta keberkahan-Mu kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cahaya zat Allah dan juga rahasia yang mengalir pada seluruh nama dan seluruh sifat. Dan tambahkanlah pula kesejahteraan, keselamatan dan keberkahan kepada keluarga dan para sahabatnya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatihil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa syahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau terangi matahari dan rembulan, dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Sebelumnya mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, dan juga guru-guru kita semua yang telah mengajarkan kita semua perihal ilmu. Begitu juga orang tua kita semua, wabil khusus kepada siapapun yang hadir pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat sesuatu yang tadi sudah kita siapkan, yaitu materi tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tiada henti-hentinya. Sampai detik ini masih terus Allah berikan kita nikmat. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini jadi jalan kita menjadi hamba yang abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih soleh,
lebih istiqomah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dari umat baginda Nabi yang layak mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita bersama, Ketua dari Majelis Nurul Hidayah, Pak Ustadz Kasirun. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau dan juga keluarga, juga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan usianya, insyaallah. Mudah-mudahan juga Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk keluarga. Dan juga orang tua kita Bapak Haji Supriyadi yang insyaallah juga mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita yang hadir pada hari ini, saya nggak sebutin satu-satu. Kalau sebut satu-satu saya juga kagak hafal gitu namanya. Ada siapa di sini? Kalau satu-satu kelamaan. Kelamaan ya. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini ngaji kita ini ngaji Al-Hikam bab ke-34 dan 35 ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man alamati nujhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayati. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya atau akhir daripada amalnya jika selalu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah sejak awal perjuangannya ya. Jadi kalau kita tawakal dari awal itu artinya kita berniat untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa apa yang terjadi andaikan itu sukses kita kebaikan, bahwa kebaikan semua itu dari Allah ya. Jadi menyatukan hati, menyatukan atau meluruskan niat kita ya, bahwa apa yang terjadi kalau itu baik itu pasti semuanya dari Allah, agar terhindar dari yang namanya ujub, riya, takabur ya, membanggakan amal. Bahaya nggak membanggakan amal? Bahaya tuh, kita udah capek-capek beramal tapi kita senang ketika dipuji oleh makhluk. Nah itu yang akan membuat kita semakin rugi ya, mendapatkan amal yang akhirnya rusak amal kita. Nah niat ini merupakan penentu bagi tercapainya kesempatan yang diinginkan oleh seorang hamba ya. Jadi kita kalau beramal pengennya apa? Amal kita diterima Allah. Maka untuk sampai kepada diterimanya amal itu, yang pertama harus dilakukan adalah niat yang lurus. Apapun kita mau niat berubah nih, niatin karena Allah. Kita mau melakukan sesuatu pekerjaan yang sifatnya ghairu mahdoh atau bukan kayak sholat, itu kan ibadah mahdoh ya. Ya, terus kemudian haji kita seperti itu. Nah, ini ghairu mahdoh tuh ibadah kita kerja, kita nyangkul, kita segala macam itu yang kayak begitu tuh semua jadi bisa bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah. Nah, maka rugi orang yang waktunya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua aktivitas kita bisa jadi bernilai ibadah. Niat ini akan dengan mudah diidentifikasi pada diri seseorang. Hal itu akan menjadikannya semakin kuat atau justru ragu-ragu tuh gara-gara nih niat. Ini kita ngaji ke sini niatnya apa? Karena nggak enak sama yang lain ngaji, masa saya nggak ngaji. Yang kedua niatnya karena nyari ketenangan, di rumah berantem gitu misalnya, atau di rumah nggak nyaman nih lagi marahan gitu, terus lari ke sini tapi lupa niatnya. Jangan lupa niat untuk meraih ridho Allah ya. Apapun luruskan niat. Jadi masih ada tuh kesempatan kita kalau misalkan kita nih niatnya selain Allah nih, tiba-tiba kita ingat, buru-buru kita niat karena Allah ya. Niat duduk di majelis ilmu, maka akan mendapatkan apa yang kita niatkan tadi ya. Kita akan berhasil pada suatu perkara atau
atau tidak itu tergantung pada niat yang kita tanamkan, niat yang kita ucapkan melalui hati kita, ya. Maka jika kita menanamkan niat yang baik dan kuat, pasti sesulit apapun cara dan prosesnya pasti akan tetap ditempuh, ya. Kalau niatnya karena Allah, maka pasti Allah akan sempurnakan kita untuk bisa sampai kepada suksesnya kita melakukan sesuatu. Apa suksesnya? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan pahala kita, ternyata pahala kita itu diniatkan semuanya karena Allah. Ya. Makanya rugi kalau kita beribadah amalannya amalan akhirat tapi tidak diniatkan karena Allah. Malah justru ada amalan dunia, ya, yang kita kerjakan tapi karena niatnya karena Allah untuk meraih daripada akhirat, maka kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan keyakinan, semua dengan tawakal, semua dengan berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa apapun yang bisa kita lakukan itu semua karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai di sini ya? Jadi sebaliknya, apabila kita ragu-ragu, kita perlu untuk memperbaiki niat. Kalau kita ragu, kita luruskan niat kita. Mumpung masih ada kesempatan, berhenti sejenak. Niat itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Ya, niat itu perbuatan hati. Berhenti sejenak, kita niatin, ya Allah, saya melakukan hal ini karena ingin mengharap ridho-Mu ya Allah. Nanti kita tuh terlatih terus seperti itu. Ya Allah, hamba yakin andaikan ini baik, Engkau pasti akan ridho kepada hamba. Maka andaikan ini benar baik ya Allah, maka mudahkan perjalanan sampai ke tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan apapun yang bisa dilakukan, ya, yang selama itu baik, ya. Kalau kita menjemput rezeki, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan niat kita, ya. Jadi apabila kita ragu-ragu, kita perlu untuk memperbaiki niat, menengok kembali isi hati kita dan menanyakan pada diri sendiri, do you really want it? Ya. Jadi tanya nih diri kita nih, udah benar belum nih niat kita, udah sungguh-sungguh belum kita untuk meraih ridho Allah. Jangan sampai kita nih dunia yang sementara ini habis kita niatkan untuk sesuatu selain Allah. Maka di sisa umur kita nih, perbaiki niat kita dalam hal apapun. Ketika kita mau menyelesaikan masalah, niatkan karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau orang senantiasa menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun masalah, maka pasti akan Allah bantu, akan Allah tolong sampai kepada apa yang diharapkan. Yang penting baik sangka sama Allah. Biasanya Allah suka nguji dulu tuh di awal. Kadang-kadang kita yang nggak sabar, kadang-kadang kitanya yang tidak kesabaran, maka akhirnya jadi buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dijaga. Jadi kalau lagi diuji, kita baik sangka sama Allah. Pasti ujian itu ada manfaatnya buat kita. Nggak mungkin ada sesuatu yang sulit terjadi dalam diri kita yang diizinkan oleh Allah terjadi itu nggak ada manfaatnya, nggak mungkin. Pasti. Nah, kalimat pasti itu adalah perbuatan Allah. Pasti Allah itu menitipkan pesan kepada kita yang bermanfaat, bagaikan sesuatu yang hilang ketika ketemu. Nah, ini dia nih, ketemu. Kita ini kurang rajin nyari pesannya. Ada kesulitan, di situ pun ada pesan. Ketika kita fokus kepada hanya kesulitan, maka kita akan muter di situ aja. Susah. Tapi kalau kita fokusnya kepada, pesannya apa nih? Kok saya sakit hari ini? Pesannya apa ya? Sesuatu hilang, apa nih pesan dari Allah? Oh, kok tiba-tiba orang menghina, apa nih pesannya? Kok bisa sampai nih hinaan itu ke telinga saya, ke hati? Apa nih? Oh, disuruh introspeksi. Kalau disuruh meyakini bahwa Allah nih yang selama ini menutup aib-aib kita, maka berterima kasihlah kepada Allah, karena cuma satu yang dikeluarin nama orang. Supaya apa? Supaya kita menjaga diri kita, supaya kita ingat akan kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak. Jadi bukan malah marah-marah. Berarti orang yang hanya fokus kepada masalah,
ingin solusinya selesai tapi lupa fokus kepada pesannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini selamanya akan menderita sampai akhir hayatnya. Nauzubillahi min. Hati-hati tuh, rubah tuh. Jangan sampai kita terlena dengan sikap-sikap yang sebetulnya itu menjerumuskan diri kita. Ya. Jadi kembali bahwa niat, ya, setelah niat baru kita lihat dan mengaca pada hati kita. Yang penting kita tahu yang kita lakukan itu adalah baik. Jadi sibuk-sibuklah kita ini melihat nih, tujuan saya menikah ini apa? Tujuan saya bekerja ini apa? Tujuan saya punya anak ini apa? Coba periksa kembali semuanya. Tujuan saya bicara ini apa? Tujuan saya duduk di tempat ini apa? Periksa semua. Karena kesibukan kita dalam memperbaiki niat, ya, ini akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah hakikat daripada zikrullah. Ingat kepada Allah, bahwa kita akan pulang kepada Allah, dan kita akan melihat amal-amal kita yang diterima Allah itu yang karena ridho Allah. Bayangkan kalau kita ingat dari dulu sampai sekarang, dari mulai akil balik sampai sekarang, berapa banyak niat yang memang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di lisan niat karena Allah tapi di hati belum. Ada lagi yang ketika dia niat tapi niatnya bukan karena Allah, karena sesuatu selain Allah. Maka yang terindah, yang bijak adalah kita mengoreksi diri kita. Sudah sejauh mana niat itu menghujam di dalam hati kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal kita harus tawakal, husnuzon sama Allah, keyakinan penuh bahwa Allah akan bersama kita. Yakin. Karena orang yang yakin itu yang dijawab oleh Allah dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang dia yakini tersebut. Ya, jadi kita mau menuju Allah tapi kurang yakin. Maka Allah lihat dulu sampai kita benar-benar yakin, baru kita akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang kita bikin kita jadi takjub kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah sampai ke level itu, masalah itu bukan jadi sesuatu yang menghambat kedekatan dia dengan Allah. Bahkan masalah itu dia yakini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Nih level kita belum sampai tuh ke bentuk bahwa masalah adalah bentuk kasih sayang Allah. Bagaimana caranya supaya kita paham? Ini kita kupas nih. Karena ketika orang diberikan masalah, sesungguhnya Allah ingin memberikan nilai terbaik untuk kita. Ketika kita diberikan nilai terbaik, maka Allah akan mudahkan urusan kita, dunia dan akhirat. Dunianya dimudahkan, akhiratnya diberikan balasan. Bagaimana mungkin ketika orang diberikan masalah, Allah izinkan masalah terjadi, tapi orang berprasangka buruk kepada apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kita bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin meningkat kedekatan kita kepada Allah. Kalau tidak kita baik sangka, maka ini akan semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat hakikat daripada ujian itu. Jadi jangan sia-siakan ujian yang sudah begitu lama, sebegitu banyak bertebaran dalam kehidupan kita, tapi nggak pernah kita berhasil menangkap. Ibaratnya kalau kita nyarok ikan, itu ada ikan yang paling mahal satu cuman ditaruh. Tapi kalau kita fokusnya kepada ikan-ikan yang biasa, maka kita akan kelupaan. Yang penting banyak dapat, yang penting banyak, tapi kita nggak fokus. Kalau nggak fokus belum tentu dapat. Maka kalau kita sudah fokus, yang kita cari adalah ridho Allah, maka kita akan dapatkan. Allah akan mudahkan untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kalau mau mencari ridho Allah adalah kita harus ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada kita, ridho terhadap apa yang Allah perintahkan, ridho kepada apa yang Allah larang, ya. Kemudian ridho dengan agama ini, ridho dengan bahwa Rasulullah SAW menjadi nabi kita sebagai contoh tauladan kita. Ridho semuanya. Kalau kita sudah ridho, maka kita akan dapati keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala hadir dalam kehidupan kita. Pak, demi Allah, orang yang diridhoi Allah, perjalanan hidupnya itu nggak ada kesulitan, nggak ada kesulitan. Makanya lurusin niat kita hanya untuk meraih ridho Allah. Apapun aktivitas kita, ketika kita menyadari bahwa kita masih hidup,
hidup ini harus jadi jalan ridho Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa bicara ini harus menjadi jalan ridho Allah. Ketika kita menyadari bahwa telinga kita masih bisa mendengar, pendengaran ini harus mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Habibana, mudah-mudahan sehat selalu Habib. Habis dakwah juga. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama guru-guru kita. Ini suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa akan bersyukur kepada Allah. Allah dekatkan kita kepada orang yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Ini suatu petunjuk, suatu jalan yang luar biasa. Adanya majelis ini belum tentu di tempat lain bisa seperti ini. Duduk kita mendengarkan, masuk ke dalam hati kita, bisa berubah kehidupan kita. Itu sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka janganlah pernah berprasangkaan terhadap apapun yang menjadi takdir Allah. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada apapun yang menjadi takdir Allah. Sulit itu karena kita belum berhasil menemukan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah senantiasa memberikan pesan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya tidak hanya kemudahan yaitu jalan keluar, tapi kemudahan bisa mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesulitan itu bisa jadi jalan kita ini lebih soleh, lebih baik, lebih bisa mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah. Kebaikan yang besar itu bukan hanya di dunia, tapi ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada celah di mana setiap kesulitan itu berpeluang mendapatkan kebaikan yang sangat besar dan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Maka gunakan kesulitan itu sampai kita benar-benar menemukan siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham ya. Jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu ini untuk kita pertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gunakanlah waktu kita yang sangat singkat ini untuk bagaimana kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka demi Allah segalanya akan terjadi. Ya, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti semua itu akan terjadi. Dan itu butuh keyakinan. Dengan tawakal akan ada rasa percaya diri pada seseorang serta keyakinan pada diri masing-masing. Apalagi terlebih akan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percaya diri itu menisbatkan kepercayaan diri kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sombong yang menggampangkan pada sesuatu yang dimiliki, yang mana sombong dan minder ini sama-sama tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka insya Allah Allah yang maha sempurna kebaikannya memberikan kebaikan yang kita butuhkan, yang kita sangat rindukan, agar kita bisa semakin dewasa dalam bersikap, semakin cerdas dalam berpikir, dan juga semakin tawakal ketika melakukan sesuatu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah itulah yang mungkin bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.